istrinya. Sang istri pun tanpa basa-basi langsung masuk begitu saja. Kemudian mereka berdua saling tanya jawab. Lalu tak lama kemudian mereka terlibat cekcok yang sangat hebat. Ibon yang sudah lama menahan emosi atas tingkah laku istri yang jelek pada akhirnya pecah juga. Ia pun mengawali aksinya dengan mengeratkan tangannya ke leher sang istri. Lalu dengan segera memberi gagan sikat gigi itu ke leher istrinya sebanyak beberapa kali. Seketika sang istri menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Cerita kali ini berasal dari provinsi yang ada di Sumatera, di mana ada seorang suami yang dengan tega menghabisi istrinya sendiri. Lantaran istrinya ini tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang mana semestinya. Namun, bukan hanya itu saja, ternyata sang istri melakukan perbuatan yang tidak baik dalam berumah tangga, yaitu ternyata sang istri berselingkuh dengan pria lain. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak di kisah nyata. Di sebuah daerah tepatnya di kawasan perumahan suku Duan, Payatogot, Kelurahan Tanjung Batu, Kota Riau, ada seorang wanita yang berinisial RF yang usianya baru menginjak 19 tahun ketika kasus ini terjadi. Pada saat itu, RF memilih menikah di usia yang sangat muda, yaitu tepatnya di usia 15 tahun. Dia memilih menikah dengan seorang laki-laki pilihannya yang bernama Ibon. Ibon saat menikah dengan RF di usia yang sangat muda juga, yaitu pada usia 16 tahun, hanya terpaut 1 tahun dari umurnya RF. Entah apa yang membuat mereka akhirnya memilih untuk menikah di usia muda. Bisa dikatakan usia mereka tersebut belum termasuk usia matang untuk melaksanakan ibadah berumah tangga. Namun yang jelas, pada saat itu mereka saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Setelah menikah mereka memilih dan memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah kontrakan. Mereka memisahkan diri dari kedua orang tua mereka masing-masing. Hal ini dilakukan tidak lain tidak bukan untuk menjalani kehidupan baru mereka. Pada awalnya, RF selalu menggunakan uang bulanan dari suaminya itu dengan baik. Ia juga sering sekali memasak makanan kesukaan suaminya, sesuai dengan apa yang diminta oleh Ibun. Namun, kehangatan di dalam rumah tangga mereka ternyata tidak berlangsung lama, yang mana di tahun keempat pernikahan mereka, RF bukannya semakin giat dan semakin semangat mengurusi rumah tangga mereka. Yang ada RF kini semakin hari semakin berubah sifatnya. Yang tadinya perhatian dan berbakti kepada suaminya, tapi lama-lama mulai mengabaikan Ibon dan jadi sangat dingin. Tidak hanya itu, sering sekali saat Ibon pulang dari bekerja, RF malah mengabaikan Ibon dan memilih untuk bersantai. Dia sama sekali tidak menyambut suaminya tersebut, dan tidak jarang juga ketika Ibon pulang ke rumah, RF justru tidak ada di rumah, dia malah pergi entah kemana. RF meninggalkan anaknya di rumah dengan menitipkan kepada ibunya yang dia minta untuk datang ke rumahnya. Hari demi hari sudah dilalui, sikap RF semakin berubah. Dia tidak hanya enggan untuk memasak, dia juga tidak mau mencuci baju, bahkan merapikan rumah. Hal itu membuat Ibon merasa kesal. Setiap kali pulang kerja, selalu saja disambut oleh kondisi rumah yang berantakan, beserta pakaian yang semakin hari semakin menumpuk. Padahal Ibun merasa dia sudah bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya dan juga nafkah bagi sang istri. Sampai pada suatu hari, Ibun yang sudah tidak tahan akhirnya marah-marah kepada RF. Namun, di saat itu RF tidak peduli. Dia malah balik marah kepada Ibun, yang mana hal itu membuat Ibun jadinya capek sendiri menghadapi keegoisan RF. Terlebih lagi, ketika Ibun menegur istrinya, dan di saat itu, kebetulan sedang ada mertuanya. Namun, mertuanya ini bukannya menasihati Risma atau memberikan arahan yang baik kepada Risma. Namun, yang ada malah sebaliknya. Sering sekali mertuanya, yang bernama Nurida, membela sang anak dan meminta Ibun untuk bersabar. Dan terkadang malah berbalik memarahi Ibun. Hal tersebut jelas-jelas membuat Ibun menjadi sakit hati. Ia tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh mertuanya itu. Bukannya menjadi pendengar, tetapi malah ikut campur dan semakin memperkeruh keadaan keluarganya. Pada suatu hari, Ibun tiba-tiba mengetahui sebuah fakta, yang mana membuat dia benar-benar sakit hati. Entah di saat itu,
dia melihat langsung atau diberitahu dari orang lain. Namun yang jelas, Ibun tiba-tiba mengetahui kalau istrinya pernah bertemu dengan pria lain, bahkan sampai pergi ke sebuah hotel dengan pria asing tersebut. Kenyataan inilah yang membuat Ibun benar-benar kecewa. Ia sangat emosi, sedih, dan benar-benar terpuruk atas hal itu. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak dan tidak dihargai sebagai seorang suami. Di tengah-tengah kebingungan dan merasa dikhianatin, ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun di sisi lain hatinya benar-benar sakit, yang mana hal tersebut membuat dia terpikir untuk membalas dendam atas rasa sakit hati yang dialaminya, hingga pada saat itu muncullah keinginan untuk menghabisi nyawa istrinya. Singkat cerita, pada tanggal 4 Mei tahun 2024, saat itu kebetulan Ibun pulang bekerja. Ia dapati istrinya tidak ada di rumah. Di rumah itu, hanya ada anaknya yang masih kecil, yang ditinggalkan sendirian oleh sang istri. Melihat hal itu, Ibun benar-benar sangat marah dan kesal. Dari sinilah dia semakin memantapkan niatnya untuk menghabisi nyawa istrinya sendiri, karena sudah habis kesabarannya. Pada saat itu, dia menunggu istrinya pulang. Sambil menunggu sang istri pulang, dia mengumpulkan mentalnya untuk mempersiapkan diri dalam menghabisi sang istri. Sebelum istrinya pulang, dia terlebih dahulu mengajak anaknya untuk berjalan-jalan. Di saat itu, ia mengajak anaknya jalan-jalan ke supermarket terdekat, yaitu supermarket Tanjung Batu. Pada saat Ibun bersama anaknya keluar rumah cukup lama, yaitu hingga di pukul 21 atau jam 9 malam, Ibun pun pulang ke rumah. Saat dia pulang ke rumah, ternyata istrinya belum juga tiba di rumah. Di saat itulah Ibun semakin emosi. Dia juga mulai meyakini bahwa sang istri sudah main belakang. Tidak lama kemudian, ia mengajak anaknya untuk tidur di kamar. Setelah itu, Ibun menuju ke kamar mandi untuk buang air. Di saat dia buang air, terpikirlah cara menghabisi istrinya dengan sikat gigi. Barulah setelah itu ia pun mengambil sikat gigi tersebut dan mematahkan sikat gigi itu, sehingga menjadi dua bagian yang paling panjang. Itulah yang dia ambil dan dia gunakan untuk melancarkan aksinya. Pada saat itu, gagang sikat gigi tersebut masih terasa tumpul. Dengan segera Ibun langsung meruncingkan gagang sikat gigi tersebut menggunakan asahan. Setelah dirasa cukup runcing, barulah dia keluar dari dalam kamar mandi dengan berharap sang istri sudah pulang. Dia sangat yakin istrinya akan pulang sekitar jam 10 malam. Ibun pun langsung mempersiapkan dirinya. Dia bersembunyi di balik pintu rumah sambil memegang sikat gigi yang telah dia siapkan. Tak lama kemudian, benar saja ada suara orang yang berjalan di depan rumahnya. Orang tersebut tidak lain tidak bukan adalah istrinya. Sang istri pun tanpa basa-basi langsung masuk begitu saja. Kemudian mereka berdua saling tanya jawab. Lalu tak lama kemudian mereka terlibat cekcok yang sangat hebat. Ibun yang sudah lama menahan emosi atas tingkah laku istri yang jelek pada akhirnya pecah juga. Ia pun mengawali aksinya dengan mengeratkan tangannya ke leher sang istri. Lalu dengan segera memberi gagang sikat gigi itu ke leher istrinya sebanyak beberapa kali. Seketika sang istri menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dari kejadian itu, leher sang istri banyak sekali luka serta mengeluarkan cairan merah. Pada saat itu, sang istri tidak akan menyangka Ibun akan melakukan tindakan sekejam itu. Dia sempat melakukan perlawanan, namun apa daya. Ibun yang sudah terbakar emosi dengan beringas menghalau perlawanan sang istri. Lalu beberapa menit kemudian, Ibun menyeret tubuh istrinya untuk diangkat dan ditidurkan di atas ranjang mereka. Lalu entah dapat ide dari mana, tiba-tiba dia mengambil bedak anaknya dan menaburkan bedak tersebut pada tubuh sang istri. Setelah menaburkan bedak tersebut, Ibun bersih-bersih dan segera melarikan diri. Dia juga tidak lupa menutupi kejahatannya dengan mengunci kamar itu. Singkat cerita, keesokan harinya, Ibu RF yang bernama Nurida datang ke kediaman anaknya tersebut. Karena sebelumnya Nurida ini memang diminta untuk datang ke sana. Namun, ketika dia sampai di sana ternyata rumah tersebut tidak dikunci, jadinya Nurida bisa langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu, dia merasa bingung karena kondisi rumah sangat sepi, dan dia tidak menemukan keberadaan anaknya. Nurida yang merasa curiga langsung mencoba membuka pintu tersebut.
namun ternyata terkunci, dan dia pun mencoba untuk memeriksa kamar tersebut melalui jendela belakang kamar. Di saat dia mengintip, disinilah dia terkejut. Dia melihat pemandangan yang mengerikan dari celah-celah jendela. Terlihat anaknya sudah dalam keadaan terbujur kaku dengan posisi bersimbah cairan merah. Singkat cerita, beberapa menit kemudian, pihak kepolisian bergegas mencari keberadaan Ibon. Berkat kerjasama dari berbagai pihak, akhirnya kepolisian berhasil mendeteksi keberadaan Ibon. Ternyata Ibon ini sudah berada di pelabuhan Tanjung Berlian, Kecamatan Kundur Utara. Dia berusaha kabur dan hendak menyeberang ke Pulau Karimun, akan tetapi pihak kepolisian berhasil meringkus Ibon. Pada saat dilakukan penangkapan, Ibon ini sempat memberontak dan ingin melarikan diri. Dan pihak kepolisian pun mengambil tindakannya dengan mengeluarkan timah panas ke kaki Ibon. Pada akhirnya Ibon pun ditetapkan sebagai tersangka serta terancam mendapatkan hukuman mati. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.